Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Gimana kabar antum semua, teman-teman semua yang dimuliakan Allah? Tentunya saya berharap dan kita semua dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Ya, alhamdulillah guys. Kali ini konten kita agak serius karena kita akan hadir dengan beberapa series ke depan. Pertama, kita akan mengkritisi channel YouTube Isa dan Islam. Oke, teman-teman buka semua ya. Channel YouTube Isa dan Islam namanya. Nih, Isa dan Islam. Nanti Ane kasih tahu linknya. Nah, channel Isa dan Islam ini dia menggunakan kata Islam. Ini artinya untuk kita umat Islam. Artinya mereka ingin sampaikan pesan untuk kita umat Islam. Tahu nggak? Channel ini bahaya dan sangat bahaya. Channel ini sesat dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, mereka sampaikan pesan untuk umat Islam sehingga banyak umat Islam yang masuk ke dalam channel itu. Setelah mereka masuk ya, dari kalangan umat Islam ini masuk ke channel mereka, di pertengahannya mereka simpangkan. Contoh di updatean 1 bulan yang lalu ya, dengan judul Al-Quran Kisah Kelahiran Nabi Isa Sangat Istimewa. Mereka sebutkan Al-Quran di awal ya. Mereka katakan Al-Quran di awal kisah kelahiran Nabi Isa sangat istimewa. Jadi di muqaddimahnya, di pendahuluannya di menit 30 di detik 30-an mereka bilang kisah kelahiran Isa sedikit diceritakan dalam Al-Quran, sangat lengkap diceritakan dalam Injil. Ane nggak bahas Injil dalam hal ini, Ane nggak singgung Injil secara tuntas, enggak. Tapi yang Ane mau kritisi adalah Al-Quran. Kenapa mereka gunakan Al-Quran? Kenapa mereka menafsirkan ayat Quran dengan Injil? Kenapa? Ini untuk kita umat Islam ya. Makanya sangat bahaya tatkala mereka sebutkan Al-Qur'an, ayat Quran kemudian dikaitkan dengan Injil. Yang kita tahu penafsiran itu ayat ayat Quran dengan Quran, ayat Quran dengan hadis. Yang ketiga ayat Quran dengan disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kenapa? Karena mereka lebih paham bahasa Arab, mereka lebih berilmu. Mereka adalah orang-orang yang saat itu bersama Nabi. Jadi 3 hal ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya buat teman-teman, yuk kita kawal bareng-bareng channel ini. Channel Isa dan Islam, kita kawal bareng-bareng. Kita sama-sama kritisi bareng-bareng. Kita jaga akidah kita bareng-bareng sebagai umat Islam. Karena saat ini tanpa disadari, akidah kita umat Islam sedang digoyang. Sedang diporak-porandakan oleh mereka di channel ini. Ya, Ane kasih contoh gini guys, ya di updateannya dia, di YouTube-nya dia, di channelnya dia menceritakan bagaimana akhirnya Nabi Isa alaihi salam ini adalah sebagai Tuhan. Gimana mungkin? Di Al-Quran sendiri yang mereka sampaikan, Al-Quran ini adalah hamba Allah. Al-Quran ini adalah putra dari Maryam. Isa ini adalah putra dari Maryam. Isa ini adalah nanti di akhirat kelak, bahkan disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 116, Isa alaihi salam ini akan berlepas diri kepada mereka. Tapi puncak dalam akun YouTube ini adalah mereka akan mendeklar Isa ini adalah Tuhan. Bahaya, sangat bahaya. Oleh karena kita harus waspada dan kita harus hati-hati. Ya, makanya gini, Ane kasih contoh dalil, Ane kasih contoh tafsir Quran dengan Quran. Nanti boleh teman-teman lihat di surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di dalam ayat ini, surah Al-An'am ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya alladzina amanu, yakni orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan jangan mencampur adukan imanahum,
keimanan mereka bizulmin, dengan kezoliman. Arti sesungguhnya kan begitu. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam tafsiran ayat ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang mulia, bahkan Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang bagaimana surah Al-An'am ayat 82 ini. Sampai sahabat Nabi Muhammad bertanya sama Nabi Muhammad SAW, Ayyuna bizulmin nafsahu. Ya. Terus bagaimana mungkin kita nih nggak zolim dengan diri kita sendiri? Apa maksudnya? Kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis ini, mengatakan bahwasanya coba lihat bagaimana orang soleh, yakni tentang kisah Luqman yang berkata kepada anaknya, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kalian menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Artinya adalah, tatkala kita kaitkan tafsir Quran, ayat Quran dengan Quran, maksud bizulmin di sini adalah kesyirikan. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini salah satu contoh tafsir ayat dengan ayat. Ini benar. Kalau mereka di channel akun Isa dan Islam, dia menyebutkan bahwasanya tafsir Quran dengan Injil. Ini adalah sesat, menyesatkan. Ini adalah sangat berbahaya bagi kita, kaum muslimin yang menjadi target mereka, kaum misionaris. Oke guys, lanjut ya. Ini di channel yang terbaru dia update, baru banget. Kalau aneh lihatnya di sini baru 2 jam. Di akunnya Isa dan Islam, dia kasih judul gini, cara mukmin menghadap Isa hakim adil di hari kiamat. Oke, nggak kita pungkir bersama, nanti di akhirat kelak ya, di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Isa alaihi salam ke bumi. Menurunkan. Makanya bahasanya nuzulul Isa. Allah menurunkan Isa alaihissalam. Artinya memang Allah saat ini menahan Allah saat ini meletakkan Isa alaihissalam di atas langitnya Allah. Dan nanti Allah turunkan di hari kiamat. Untuk apa? Untuk menghakimi. Jadi bahasanya dia kan Isa ini akan turun sebagai hakim yang adil. Yang hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat ini untuk menghakimi kalian kaum Nasrani. Dengar ya, wahai para misionaris, Allah yang Nabi Isa yang akan menghakimi kalian di akhirat, di hari kiamat nanti. Ya, matahin salib, kemudian nyembelih para babi-babi, kemudian mengajak untuk mengingat kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi di hari itu nggak ada kesempatan lagi buat kalian. Ingat. Terus kalimat-kalimat yang disampaikan lagi di dalam channel ini, dia mengatakan bahwasanya tidak ada nabi lain yang mendapatkan pernyataan spesifik seperti ini. Ya. Kaum Nasrani misionaris ini lupa bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan diberikan oleh Allah SWT, memberikan syafaat-syafaatnya kepada umatnya. Kita umatnya, umat Islam. Ini pernyataan yang sangat bahaya buat kita. Makanya kaum muslimin ya, target dari misionaris di akun ini, di akun YouTube Isa dan Islam ini, untuk kita kaum muslimin. Ini luar biasa. Mereka menggunakan narasi yang sangat-sangat halus, sehingga umat Islam pada saat terkecoh dengan penyampaian narasi ini, sehingga banyak umat yang akhirnya goyah dan ikut dengan apa yang disampaikan sama mereka. Dan mereka juga mengatakan, jadi bukankah semua ayat ini menempatkan Isa pada posisi yang unik? Hati-hati, ini kalimat yang bahaya. Nah, akhirnya di pertengahan akun ini, di pertengahan channel ini, dia bilang gini, para misionaris bilang begini, sekarang bagaimana cara Anda siap menghadapi hakim adil? Harusnya kita balik bahwasanya kalianlah misionaris yang akan dihakimi oleh Nabi Isa alaihissalam di hari kiamat nanti. Kalian, bukan kita umat Islam. Poin pemurtadan, kesesatan akun YouTube ini adalah Allah menyediakan jalannya melalui Isa.
Artinya apa? Mereka ingin mengajak kita untuk menuhankan Isa alaihi salam. Bahaya nggak? Sangat bahaya. Makanya buat kita yuk, sama-sama kita kawal deh. Sama-sama kita kawal akun YouTube ini. Ini pemurtadan luar biasa. Ini para misionaris yang udah bermain dari tahun 2012 loh. Dari tahun 2012. Kok banyak umat Islam saat ini belum melek juga dengan akun ini. Ya, pesan nih. Pesan buat MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kominfo juga akun ini akun yang sebenarnya membuat gaduh umat beragama, ya, memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia. Artinya mereka yang terus merusak sebenarnya hubungan umat beragama di Indonesia. Hati-hati, perhatiin akun ini, jangan sampai dibiarin begitu aja. Teroris. Nah, yang harusnya dikatakan teroris adalah akun ini dan kaum misionaris. Ini teroris yang sesungguhnya. Jangan Islam doang yang dianggap teroris, ya. Perhatikan akun ini. Makanya buat teman-teman semua, nyok, kita sadar, kita melek mata, kita bangkit dan kita bersatu untuk menghadapi kaum misionaris yang terus berusaha memurtadkan umat Islam, menggoyahkan, bahkan memporak-porandakan akidah kita sebagai umat Islam. Insyaallah kita semua terjaga dan Allah lindungi kita. Barakallahu fikum. Wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.